Halo guys, selamat bertemu di Pria Kelana Channel. Semoga sobat Pria Kelana semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Guys, ini posisi saya di Karangrejo nih ya. Harinya Minggu, tanggalnya 8 Maret 2026. Jalanan agak ramai ya, mungkin orang-orang dari pasar ini ya. Kalau di sini pasar Karangrejo itu di Kucen ya, Pakuncen sebenarnya namanya lengkapnya tuh Pakuncen itu, tapi lebih orang kenal dengan nama Kucen ya. Ini banyak orang keluar dari gang depannya Polsek Karangrejo. Guys, ini menyikapi MBG ya, makan bergizi gratis, programnya Pak Presiden Prabowo. Sebenarnya saya setuju, cuma mengenai ekses atau akibat ikutan ya, artinya konsekuensi atau presiden atau dampaknya itu memang plus minus ya, saya kira ya. Saya akan mereview dari banyak perspektif ya, menurut yang saya bisa. Di luar saya menyukai program ini atau tidak, yang jelas ini saya yakin program ini didesain sebagus mungkin dan semanfaat mungkin. Mengenai kepuasan orang tentang program ini, wajar kalau pro dan kontra ya, karena ini sebatas program atau pemikiran manusia, jadi wajar kalau ada pro dan kontra ya. Bisa jadi pro-nya karena sejalan atau sepemikiran, kontranya mungkin latar belakangnya dulu tidak dalam satu gerbong politik, kemudian menghembuskan nada-nada kebencian, hate speech, ataupun yang lainnya. Atau bisa jadi memang ada perspektif orang yang lurus, artinya memang dikaji dari berbagai aspek, kesehatan, ekonomi, kemanfaatan, kemaslahatan, dan sebagainya. Jadi mereka speak up atau berbicara lantang ya, itu bisa jadi ya. Kalau yang pro, yang jelas majority ya, kebanyakan adalah mereka yang diuntungkan secara finansial dari adanya program ini. Bisa jadi vendor-vendornya atau pemasoknya, supplier bahan bakunya, atau fasilitas-fasilitas yang mendukung program ini. Kemudian jalur distribusinya, ataupun mereka yang punya tempat kemudian disewa, dan masih banyak lagi. Yang jelas sebagai orang tua ya, orang tua anak sekolah, dengan adanya program ini sangat terbantu ya, karena bisa jadi menu yang diberikan lebih baik dari apa yang bisa orang tua umumnya itu bisa berikan ya, kecuali orang-orang yang sudah mapan
yang sangat concern, sangat peduli dengan gizi, takaran gizi, nutrisi yang diberikan kepada anaknya memang tidak bisa disalahkan ya. Mereka punya kepedulian dengan angka literasi yang tinggi. Itu bisa jadi MPK yang selama ini diberikan bagi mereka kurang standarnya, itu wajar ya. Tapi ini masyarakat itu adalah multiple ya, artinya mereka tidak homogen, heterogen ya, macam-macam latar belakangnya ya, macam-macam sekali, dan itu bisa dimaklumi karena yaitu tadi ya, sebelum ada MPK memang masyarakat atau orang-orang itu sudah berbagai lapisan atau golongan tingkatan masyarakat. Kita lanjutkan sambil jalan. Terus itu hal yang positif ya, artinya memang program ini sebenarnya bukannya tanpa manfaat, bukan, saya yakin ya. Yang jelas pemerintah concern terhadap stunting ya, atau kekurangan nutrisi, malnutrisi, asupan nutrisi yang kurang bagi anak-anak. Itu bagus dan kita acungi jempol ya. Saya berusaha seobjektif mungkin dalam memberikan review, karena saya bukan bukan pemerintah. Jadi saya berusaha speak up dan selurus mungkin. Artinya saya akan berbicara pada tatanan ataupun merepresentasi, mewakili apa yang disuarakan emak-emak ya, ataupun masyarakat pada umumnya. Kemudian kemanfaatan ini memang itu adalah target utamanya dari program ini, saya yakin, yaitu anak-anak bebas stunting, anak-anak makin terpenuhi gizinya, nutrisinya semakin baik. Itu jelas targetnya. Cuma di lain pihak, ketika eksekusi di lapangan itu kadang tidak bisa dipungkiri, memang kemanfaatan itu ada dan nyata ya, karena nutrisi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan mendasar bagi tumbuh kembang anak. Itu faktanya, dan itu target yang akan dicapai pemerintah. Cuman ya beberapa hal yang perlu dikoreksi ya dari pihak vendor ya. Kadang kita melihat vendor memberikan nutrisi yang ala kadarnya ya, nutrisi yang kadang malnutrisi, kadang kualitas bahan makannya sudah menurun, busuk, kadang bisa menimbulkan ekses negatif pada anak seperti keracunan dan sebagainya. Yaitu memang dinamika yang ada di dalam pelaksanaan program ini ya. Itu sebenarnya wajar, cuma ya tidak boleh harus ikut garis lurus memberikan nutrisi yang terbaik. Harusnya seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan, ataupun ketika ada kesalahan harus bertanggung jawab. Dalam arti ketika kesalahan itu dibikin, misalnya MBK bikin keracunan,
sanksi terberatnya adalah si vendor mengundurkan diri harusnya ya. Mengundurkan diri dari program ini karena kelalaian itu, dan dia bertanggung jawab moral kepada masyarakat bahwa dia tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, atau dalam bahasa sederhananya dia tidak amanah. Harusnya memberikan standar yang terbaik, memberikan yang terbaik buat anak-anak bangsa ini, tapi malah teledor. Ya, kita berharapnya seperti itu. Harus ada sebuah tanggung jawab moral, bukannya ecek-ecek ya, sekenanya, buru untung besar. Ya, vendor bagaimanapun juga badan usaha yang berorientasi pada profit ya, pada keuntungan. Cuman jangan sampai keuntungan menjadi panglima, menjadi orientasi atau ideologi tunggal tanpa memperhitungkan hal-hal besar yang lainnya, yaitu sebuah integriti ya, sebuah integritas kita pada NKRI, kemudian memang memberi layanan terbaik buat anak-anak biar anak-anak terbebas dari stunting dan perbaikan gizi. Itu menurut saya sekali lagi disclaimer, saya tidak ada kebencian dalam program MBG ini. Bahkan saya iri ya, kenapa MBG adanya hari ini atau saat ini, akhir-akhir ini. Mengapa tidak dulu ya? Mengapa tidak dulu? Saya dulu kalau melihat program ini rasanya iri. Saya teringat ketika dulu sarapan kadang enggak, kadang ada. Kemudian untuk lauknya pun seadanya ya, hanya kerupuk ya. Bagaimana kerupuk bisa menutrisi otak ya? Otak itu bagian yang paling vital. Kemudian hanya kena ini ya, kerupuk ya. Harusnya kena makanan-makanan yang bagus biar otak ini makin berjalan. Kemudian tentang tumbuh kembang fisik dan sebagainya, itu perlu nutrisi yang kompleks ya. Harus ditunjang nutrisi yang bagus biar fisiknya sehat dan kuat, harusnya itu. Jadi memang program ini bagus pada dasarnya menurut saya ya, saya pribadi, tanpa ada rasa kebencian. Bukannya saya mendukung MBG yang lalai dan sebagainya. Kalau MBG-nya bagus, saya yakin bagus, semuanya akan setuju bagus. Cuma karena eksekusinya ini kayaknya belum, iramanya belum padu ya. Ada yang masih sekenanya dari antar SPBG yang satu ke yang lainnya itu tidak serempak. Dan kalau boleh ya, saya memberikan usulan, dari setiap MBG itu harus ada istilahnya itu uraiannya ya. Misalnya diberikan nasi, diberikan ini, itu ada kajian kalorinya, harusnya itu ya. Itu mungkin fungsinya ahli gizi itu yang digaji katanya setara P3K atau sebagainya, bla bla bla, yang isunya itu harusnya itu dicantumkan. Saya dulu pernah di Jepang tahun 2000-an ya, sekitar 2000-an. Itu yang namanya bento yang diterbitkan oleh catering tertentu, itu mesti ada istilahnya kandungannya itu dituliskan, itu mesti dituliskan ya. Misalnya ini ada buah ini, ada sayur ini, mengandung serat sekian, mengandung gula sekian, protein sekian, vitamin A, itu dicantumkan ya. Dan itu harusnya memang seperti itu idealnya. Jadi tidak ngasal ya. Kadang ada yang memberikan buah jambu biji yang masih mentah. Kemudian misalnya jeruk sunkist ya, bagus ya. Tapi anak-anak mana bisa ngupas jeruk sunkist ya kalau di sekolah. Kemudian pisang yang overripe
overripe, agak kedalon ya, bahasa Jawa ini kedalon ya, kematangan, atau mungkin underripe ya, belum mateng ya dikasihkan. Itu kritik saja ya. Yang jelas ini bukan programnya yang saya kritik, cuma teknikalnya ya, eksekusinya ya, itu kadang sekenanya yang menjadikan program besar MBG ini menjadi namanya tidak bagus ya, karena eksekusinya yang kadang asal-asalan ya. Ya ada yang ikut prosedur, ada yang ikut SOP, ada yang asal-asalan itu. Kalau 5 ikut prosedur, 1 asal-asalan, yang 5 juga kena jeleknya yang jelas ini. Jadi sesama SPBG harusnya saling koordinasi ya, saling membantu. Bahkan mungkin dari pusat ada standarisasinya, harus dibikin sama kalau mungkin bisa ya. Kalau hari ini ayam semuanya, kalau hari ini lele semuanya, kalau buahnya jeruk, kalau melon, dan harus dengan standar yang bagus ya, untuk memberikan hasil yang maksimal untuk kebaikan gizi anak. Mungkin itu saja ya review dari saya. Yang jelas saya pribadi bukan anti MBG. MBG sebisa mungkin jalan terus. Kalau memang dimungkinkan untuk pembiayaannya dari pemerintah loh ya. Mengenai teknik pembiayaannya yang apa ya istilahnya ya, yang carut marut, itu di luar konteks topik ini yang jelas. Itu mungkin PR pemerintah ya. Kalau masih belum ada dananya dipaksakan, ya mungkin ditunda dulu MBG-nya sampai benar-benar siap dan mendahulukan pendanaan yang urgent ya. Misalnya kesehatannya didulukan, pendidikannya, dana pendidikannya diutamakan dan sebagainya. Mungkin ini speak up saya, dan semoga tidak menjadikan konten ini sebuah ujaran kebencian. Sama sekali tidak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.